Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan orang yang sangat spesial di sini. Boleh perkenalan dulu, Bapak? Oke, nama saya Galih Pratama Putra. Kita sekarang bersama Pak Galih. Ini salah satu orang penting atau owner dari usaha garasi Akika sama Naura Akika. Ya. Boleh dijelasin Pak apa itu garasi Akika sama Naura Akika? Oke, jadi awal usaha itu Naura Akika dulu ya. Kita Naura Akika dari tahun 2013 sudah berjalan 13 tahun, alhamdulillah ya. Sudah lama dan saya itu kalau usaha itu harus punya progres ya. Jadi dari 5 tahun, 10 tahun dia harus ada capaian-capaian yang harus dicapai. Nah, ketika usaha Naura Akika sudah berjalan 10 tahun, alhamdulillah sudah lebih dari jutaan customer ya kita layani di situ. Karena lumayan banyak ya customer kita, cuman lebih banyak di Jakarta Barat dan Tangerang ya. Karena wilayah kita sejabodetabek, cuma kita ada keterbatasan pengiriman. Di 2023 itu saya melakukan analisis bisnis ya, analisis bisnis melalui online, melalui berbagai macam sumber-sumber ya, atau kompetitor yang ada ya. Di situ sebetulnya Naura sudah bermain di middle ya, sudah jalan ya selama 13 tahun itu kita bermain di middle dan sudah punya customer yang loyalitas ya. Tapi di situ tentu belum ada ketidakpuasan ya dari saya sendiri ya, di mana usaha saya harus bisa jadi leader ya, bisa jadi leader walaupun memang di zaman sekarang era digital itu tumbuh usaha-usaha yang sama dengan kompetitor yang beragam ya. Tentunya ada yang dari franchise yang sudah brand besar ya, atau dari manajemen yang sudah bagus, yang sudah baik ya. Nah, dari situ akhirnya saya melahirkan garasi Akika dengan melihat mass marketnya itu di low atau di kalangan ekonomi ke bawah ya, dengan harga paket yang sangat ekonomis. Karena ketika saya melakukan analisis itu banyak sekali harga-harga bawah atau harga-harga rendah yang mereka sediakan atau mereka promosikan untuk produknya di produk yang sama di Akika. Tapi ketika saya amati, kenapa saya tidak menambahkan produk itu di Naura? Ini salah satu segmenting pasar market yang saya lakukan ya. Karena saya pengen Naura dengan khasnya, dengan kualitasnya, yaitu dengan ahlinya kambing jantan ya. Karena memang Naura sudah punya tagline sendiri, itu kambingnya pasti jantan. Mau kambing olahan kambingnya saja, mau kambing plus nasibo, mau nasi kebuli dan lain-lain itu menggunakan kambing jantan. Walaupun secara syariat memang tidak diharuskan jantan ya, tetapi karena untuk mencegah kepunahan dan ada golongan tertentu yang mengharuskan jantan, katanya lebih gagah dan lebih ini ya, karena kan kambingnya nanti akan kita tunggangi di akhirat kelak gitu ya. Makanya di situ saya ambil peluang tanpa mengindahkan dari syariatnya. Setelah analisis ternyata harga-harga online itu atau harga kompetitor itu yang bermain di low, mereka banyak menggunakan kambing betina dengan paket packaging yang sangat ekonomis ya, yaitu memakai bento atau packing plastik ya. Ya kita bento bisa kelihatan ya, bukan nasi box. Nasinya pun sangat kecil, porsinya sangat sedikit dan nggak mungkin ada buah-buahan, nggak mungkin ada minum, bahkan kerupuk juga nggak muat. Nah, di situ saya lihat celah, di situ saya lihat analisis dan saya nimbulkan peluang inovasi baru. Saya ATM-kan itu, amati, tiru dan modifikasi, dan muncullah brand garasi. Ya. Jadi brand garasi itu bedanya menggunakan kambing betina, Mas. Jadi lebih harganya bisa dipres gitu. Sangat bisa dipres. Karena ada perbedaannya. Saya lihat di online itu perbedaannya itu antara 300 sampai 500 ribu. Ya, perbedaan antara kambing jantan dan kambing betina. Karena beda di daging pun beda ya. Jantan itu karkasnya lebih besar daripada betina.
Bahkan betina itu kan lebih beratnya karena ada lambungnya ya, ada dia hamil ya di situ. Bahkan ya sebetulnya lebih mengkhawatirkan betina itu pas saat disembelih takutnya hamil. Itu sebetulnya yang dilarang di syariat itu. Kenapa lebih dihindari ya untuk betina, karena takut saat disembelih itu hamil, itu saja. Jadi berarti usaha Bapak ini ada usaha penyedia jasa pengolahan makanan buat akikah gitu ya? Betul. Jadi saya itu berkecimpung akikah ya. Jadi penyedia jasa kelola akikah dan catering. Jadi akikahnya, ya cateringnya, nasi wok itu kan cateringnya. Oh. Jadi akikahnya itu kita selenggarakan secara syariat, sesuai dengan syariat ya. Karena kita juga bisa customer datang ke kandang langsung menyaksikan, bahkan memotong sendiri kambingnya bisa di kandang ya. Bahkan juga kalau tidak sempat hadir, secara dokumentasi saya kasih komplit ya, berupa foto, kemudian berupa video saat penyembelihan ya, syariatnya, namanya disebutkan, dirinya siapa gitu kan. Nah itu sangat jelas. Bahkan kalau untuk naura akikah sendiri, kalau yang kambing jantan itu dijembreng ya, jadi torpedonya difoto, dilihatkan ada gitu. Tapi kalau betina enggak, kalau betina kan nggak ada torpedonya, jadi nggak ada yang perlu ditunjukkan gitu ya. Nah itu khusus jantan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Boleh. Oke. Pertanyaan kita pertama ini, sudah berapa lama tadi udah dijawab ya? Oke. Apa pengalaman yang paling mempengaruhi Bapak dalam membangun dan mengelola tim di Nawabura sama generasi akikah ini? Oke. Tim kita sangat banyak ya. Yang pertama ada tim kandang. Ya. Memang itu untuk di bagian kandang dia menyediakan kambing-kambing ya. Kambing-kambing yang berkualitas, sehat ya. Kemudian siap potong sesuai dengan syariat ya. Kemudian ditambah juga untuk tim kandang itu penyembelihan ya, wajib bersertifikasi halal ya. Kita juga sudah bersertifikasi halal untuk juru sembelihnya ya, atau yang disebut juleha, juru sembelih halal ya. Kemudian di situ selain nyembelih juga dia mencacah juga ya, mencacah ya, memisahkan antara daging dengan tulang. Nah, karena daging itu kan olahannya banyak ya. Daging itu bisa direndang, di sate ya, kebanyakan sate. Kemudian bisa di gulai itu khusus tulang. Daging ya, terus rendang, bisa direndang ya, terus semur ya, semur. Nah, kalau tulangnya itu baru digulai, disop gitu, dan kebanyakan gulai sop. Ya, ada tongseng dan tongseng gitu untuk tulangnya. Nah, kalau daging banyak ya. Jadi lapar saya. Jadi lapar. Oke. Tadi timnya timnya itu tadi tim kandang ya, kemudian kita ada tim dapur ya. Nah, tim dapur itu yang bagian buat memantau bahan baku. Yang pertama ya, bahan baku dicek, bahan-bahan utama atau bahan tambahan ada berapa, stoknya dan lain sebagainya. Kemudian si tim dapur itu juga yang mengolah ya, mengolah hasil dari tim kandang itu, kayak berupa daging dengan tulang. Itu ada yang nyate, ada yang bikin gulai ya. Kemudian juga ada yang packing ya, ada yang packing plastikin ya. Jadi gulainya diplastikin, satenya pun diplastikin ya, ditambah bumbu dan lain sebagainya. Dan ada yang finishing gitu ya, finishing itu dimasukin ke dus-dus ya. Dari nasinya apa dimasukin ke dus-dus, olahan makanannya, ada acar juga ya, ada buah, ada minumannya, ada kerupuk ya. Nah itu dimasukin ke dus, di-pack per 5 dus yang diikat dengan tali rapia di situ, dan untuk siap kirim. Nah kemudian tim berikutnya ada tim apa? Ada tim pengiriman. Tim pengiriman kita ada 3 driver ya, ada 3 mobil. Jadi kapasitas kirim kita satu hari cuma 1000 ya, cuma 1000 box. 1000 box. Iya, jadi 1000 box itu yang pertama untuk menjaga kualitas ya, karena kan kita juga memasak itu dibedakan ya. Jadi setiap nama, setiap kambing itu sesuai dengan namanya, beda. Nah, jadi di kita itu kalau misalkan ada kelebihan masakan, kita selalu dikirimkan di situ. Jadi jangan kaget ya ketika
pesen nasi box nih sekian loh, ternyata ada kelebihan masakannya juga. Nah itu untuk prasmanan, itu yang membedakan Naura dan Garasi di situ. Jadi setiap kali ada kelebihan masakan kita kembalikan gitu kan. Nah bahkan kalau laki-laki itu kan bisa 2 kambing, Iya. tapi nasi boxnya cuma 50 ya. Nah sedangkan satu kambing itu bisa 50 porsi. Nah jadi kalau 2 kambing itu jadi 50 porsi nasi box, yang 50 porsi buat prasmanan, buat keluarga. Ya jadi bukan buat buat cadangan nih, buat pesanan lain, buat yang lain, enggak. Di kita semua transparan, semua syariat terlaksanakan karena bisnis akikah ini bukan hanya bisnis duniawi ya, tapi bisnis tentang akhirat juga ya. Karena kan dari prosesnya harus sesuai dengan syariat. Ya, kemudian juga di sini kita juga harus ya yang namanya jujur dan terpercaya ya, yang namanya akikah kita kan diamanahi 1 ekor kambing dengan berapa nasi box. Dari kambing itu ada kelebihan, kita nggak mungkin makan sendiri juga ya. Bukan hak kita juga gitu Mas Ahmad. Biasanya Bapak kalau lagi turun ke lapangan kira-kira ngapain? Ada satu lagi yaitu tim manajemen ya. Yang terakhir tim manajemen. Nah tim manajemen itu biasanya saya ya, kemudian istri, ada lagi karyawan yang membuat medsos, pegang medsos dan lain sebagainya, dan desain grafis ya, dan dia juga yang tentang captionnya di medsos itu. Nah, yang upload ya kegiatan-kegiatan secara kita gitu kan, bagaimana kegiatan pengiriman, penerimaan gitu kan, penyembelihan dan lain sebagainya. Nah itu saya biasanya ikut terlibat juga di dalam manajemen itu. Nah yang pertama di manajemen itu yang saya selalu ikut belanja bahan pokoknya ya, karena saya itu tipikal orang yang suka analisis di mana nih tempat yang paling murah di situ. Dan saya biasanya punya supplier itu lebih dari 2. Jadi kalau misalkan supplier 1 kosong ya punya supplier lainnya. Dan setiap produk kita, misalnya kayak kerupuk, kayak buah gitu ya, terus kita juga beras dan lain sebagainya, bahan-bahan pokok, bahan baku atau bahan tambahan, saya selalu cari kompetitornya ya. Jadi kompetitor tidak diciptakan untuk customer aja, tapi saya menciptakan kompetitor untuk supplier ya. Bahkan kandang pun saya punya 2, yang kandang 1 kosong, saya punya kandang yang lainnya gitu. Jadi bisnisnya tetap jalan tanpa terpengaruh oleh satu supplier. Di situ. Jadi Bapak ini apa? Selain apa namanya tadi mengawasi, juga nyari kesempatan buat kayak lihat kompetitor dan kemungkinan yang buruk gitu ya. Terus itu kira-kira apa sih Pak hal kayak struggle yang pernah terjadi gitu di Garasi Akikah yang Bapak ingat banget gitu, dan gimana Bapak menyelesaikan masalah itu? Oke, struggle pasti ada ya, setiap usaha pasti ada ya. Yang pertama sih pasti mismanagement ya, itu pasti ada dan pernah terjadi di organisasi manapun juga ya. Mismanagement misalnya saya harusnya pesan bumbu gulai ini, tiba-tiba yang datang bumbu semur ya. Nah itu kan mismanagement ya, dan bumbu olahan juga nggak bisa di ini ya, karena kan bumbu olahan udah jadi ya. Jadi memang karyawan yang di dapur itu bumbunya sudah direpresentasikan oleh owner. Jadi oleh owner, oleh kita ini bumbu sudah disediakan. Jadi yang masak di dapur tinggal ngolah, tinggal cemplung. Nah di situ ada beberapa kalimis ya, ada misalkan kebutuhan untuk di minggu ini. Jadi kita biasanya ngelis minggu nih. Ternyata gulai berapa, semur berapa, rendang berapa. Nah itu kadang ada miss juga. Bahkan biasanya ada santan juga sama ya. Santan harusnya berapa butir. Saya karena kelebihan ada kekurangan ya di situ. Kemudian struggle lainnya itu internal ya, internal. Kalau eksternalnya ada juga ya. Eksternalnya ada juga beberapa customer yang memang sudah pernah pesan di kita gitu ya. Bahkan memang karena sekarang banyak yang COD, banyak yang online ya, dan bayar itu tanpa DP ya.
awalnya kita juga karena ini sudahlah dia sudah pernah pesan, ya datanya juga ada ya, datanya kita ada karena kan kita suka ada database ya, ada database datanya ada. Dia pesan lagi, ya, ternyata ya udah deh, DP-nya nanti aja kan sekali pengiriman, oh iya apa apa, oke udah gitu, udah jadi semua nih, masakan udah jadi semua, tinggal dikirim hari itu, pas kita mau report kirim, kamu maaf, kayaknya nggak jadi. Tiba-tiba ada permasalahan internal gitu di customer. Kalau kita kirim pun ya emang udah nggak ada acara apa-apa dan nggak akan ada yang bayar katanya. Jadi bagaimana gitu? Ya udah nanti saya coba untuk bayar di pas gajiannya, pas di akhir bulan. Tapi tetap di itu bertanggung jawab. Nggak dibayar juga, nggak tanggung jawab juga. Tapi kita secara syariat kita sudah mengaktifkan customer tersebut ya. Dan ya, alhasil kita bagikan dong ke panti. Jadi sejumlah nasi box tersebut yang sudah siap saji ya kita bagikan ke panti ya. Karena saya bilang, Kak mohon maaf ya kalau nggak jadi dikirim, sekiranya biar tidak mubazir kita bagikan ke panti ya, atau ke tempat-tempat lembaga sosial kan. Nah kita akhirnya bagikan ke panti dekat dengan tempat usaha kita ya. Setelah dibagikan kita nanti mudah-mudahan bisa dibayar ya, 2 bulan 3 bulan berlalu ya sudah, akhirnya alhamdulillah gitu kan. Tapi ya itu mungkin catatan tambahan amal buat kita ya. Di situ kita amal itu sedekah. Cuma kalau di sisi keuangannya itu ngatasinya gimana? Kan itu bisa dihitung sebagai kerugian gitu kan ya. Kerugian kecil sekitar lumayan gede. Itu gimana? Ya lumayan ya, satu orderan mungkin bisa sampai 2 juta sekian ya, kambing plus nasi box. Cuman kembali lagi sih ya, kita bisnis langit ya, bahkan kita pun sudah bekerja sama dengan Adara ya. Adara itu lembaga yang menaungi tentang kemerdekaan Palestina atau terkait dengan anak dan ibu ya di sana. Nah, kita juga sudah rutin ya, apalagi saya Garasi Plus Naura itu kita punya anak asuh di sana. Ya, anak asuh di Palestina. Ya. Anak asuh di Palestina, sertifikatnya pun ada ya di kantor. Jadi kita itu menyumbang sebagian margin kita, sebagian profit kita itu untuk anak asuh di sana. Jadi anak asuh di sana untuk bisa beasiswa tetap sekolah, tetap bisa menghafal Quran. Ya. Jadi kita 2 anak, untuk Naura 1, untuk Garasi 1. Dan kita juga dari awal memang sudah komitmen yang namanya bisnis ini bisnis langit ya. Jadi ketika kita memang bukan merasa kerugian ya, ketika kita minus ya atau ada struggle seperti itu, ya anggaplah kita sedekah langit ya, karena kita sama-sama mengakui dan sama-sama juga mengiyakan yang mendatangkan customer itu tetap Allah ya, Gusti Allah, dan yang memberhentikan customer juga Gusti Allah ya. Jadi ya kita kembalikan lagi ya keikhlasannya di situ. Jadi ya anggap ya ini sebagai sedekah itu ya, sedekah sebagai sedekah langit aja gitu. Jadi tadi kalau soal kerugian ya benar-benar kerugian ya, kita nggak anggapin suatu kerugian ya, tapi suatu ya mungkin ada zakat yang harus kita keluarkan lebih gitu. Walaupun kita setiap bulan ya, bedakan antara sedekah dengan zakat ya, karena kalau sedekah itu kan hanya selintas 1 kali langsung habis ya, tapi ketika zakat itu sama kayak wakaf ya, atau ya mungkin manfaatnya bisa diterima lebih besar lagi gitu, lebih banyak lagi di situ. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk menjaga kualitas kerja, kedisiplinan, sama motivasi karyawan yang Bapak punya di usaha? Oke. Untuk strateginya sendiri, yang pertama tadi ya, memanusiakan manusia. Yang pertama, saya punya karyawan itu sehari itu masak 3 kali. Ya. Jadi kalau ada orderan pagi, jam 7 atau jam 8 kan dikirim jam 6 ya, atau setengah 7, itu dimasak dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita masak. Karena kan masak daging itu nggak cepet ya. Kalau ini gitu.
yang belinya biasanya 1 hari sebelumnya atau hamil 1, karena ada proses lagi dari pemotongan. Kalau sate itu ada penusukan juga gitu kan. Nah itu biasanya kalau penyembelihnya hamil 1, misalnya hari Minggu pagi nih ada masak, nah itu dari Sabtu sore atau Sabtu siang kita nyembelih, karena ada nyembelih. Jadi hamil 1 nanti ada proses pemotongan lagi, ada proses buat penusukan satenya ya, pembersihannya juga gitu kan di situ. Dan tadi ketika memang ada karyawan yang loyalitas ya, atau yang loyalty itu, ketika mereka harusnya jam 2 orang-orang masih pada tidur, mereka udah mulai masak. Ya itu ada uang tambahan lebih ya, karena masak malam atau masak pagi ya. Kemudian kita juga setiap tahun itu selalu ada gathering milad ya, milad. Jadi setiap tahun kita ada gathering karyawan. Kita kemarin itu ke Bogor, kita ke tempat makan mana apa, pokoknya karyawan itu seneng ya, karena kan ada undian juga nih, undian mereka dapat gift dari kita ya. Gift yang pernah saya kasih mungkin ada LM, ada alat-alat rumah tangga ya, kemudian ada ya macam-macam souvenir lainnya ya. Ya dengan acara itu mereka juga healing, jalan-jalan, kita kumpul di mana kita makan bareng ya, walaupun mereka ya orang catering ya, tapi kan kalau makannya di luar enak ya, sambil nikmati pemandangan ini itu apa, dan kebersamaan kumpulnya itu ada. Nah di situ saya tetap menjaga kualitas beserta kuantitas ya. Kualitas kalau kualitas masakan terjaga kan karena behavior dari karyawannya itu senang ya, dan memang semuanya sudah sesuai dengan takaran ya. Jadi misalkan takaran 50 porsi, 60, 70 itu sudah ada takarannya di situ. Jadi itu takaran itu yang bikin jadi miss ya, atau yang bikin jadi kesalahan-kesalahan itu terhindari ya. Atau kebanyakan bumbu bisa jadikan mungkin terlalu melek ya, terlalu mulek ya, atau kurang bumbu juga hambar gitu. Nah, kita insya Allah sudah ditakar-takar semua bumbunya, jadi tinggal olah gitu kan, tinggal olah. Jadi yang masak sebetulnya apa juga bisa. Tapi dengan itu kan dicipin dulu kan, kurang ini baru ada tambahan gitu kan. Kayak ada bumbu-bumbu tambahan lain lah, kayak garam, gula kan itu tambahannya. Kalau soal kan biasanya orang-orang itu punya pribadi masing-masing, dan kira-kira ada nggak sih kayak karyawan yang gak disiplin gitu, atau enggak gimana Bapak mempertahankan kedisiplinan si karyawan ini? Iya, masalah kedisiplinan karyawan itu sebetulnya budaya yang kita timbulkan atau budaya yang kita tumbuhkan ya. Tentunya dari saya sebagai owner mencontohkan loh. Ada masakan pagi ya, saya harus datang juga itu pagi. Walaupun saya tidak masak, tapi saya tetap menyemangati, tetap mengecek nih ada yang kurang atau apa. Kan orang itu dihargai ya ketika dia di-touch. Nah, ketika emang ada keterlambatan atau ada sikap yang kurang disiplin, yang pertama kita cari solusi ya. Apakah layak nih gitu dengan perlakuan kita yang selalu positif ya, perlakuan kita yang selalu baik ya. Ada sifat-sifat yang kurang disiplin. Memang awal-awal untungnya khusus karyawan baru ya, pasti belum mengikuti ritme ya. Tapi kalau setelah mengikuti ritme bahkan mereka itu yang masak di dapur ya. Ya kalau makan siang kita beli makan siang. Padahal kan kan dia masak, ada makanan di dapur, tapi enggak lah. Yang dimasak itu kan bukan punya kita. Nah, yang pertama mereka juga mungkin sudah bosan sama baunya ya. Olahan daging kan. Akhirnya dia mau ada yang mau ikan, ada yang mau ayam, ada yang mau sayur, kita sediain. Bahkan kadang juga kita masakin dari rumah, kita kirim ke dapur. Nah, tetap ya ada jam makan juga, jam makan biar mereka itu tetap sehat dan waras. Itu yang penting ya. Di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Menurut Bapak, seberapa penting sumber daya manusia si karyawan ini dalam keberhasilan sebuah perusahaan, atau menurut Bapak lebih penting SDM atau lebih penting modal dan si produknya itu sendiri? Oke, yang pertama menurut saya SDM itu aset ya, dimana saya itu menumbuhkan rasa memiliki kepada SDM itu ya.
Jadi saya punya karyawan itu harus memiliki usaha saya seperti usahanya sendiri. Intinya apa? Intinya agar mereka itu melakukan hal-hal yang terbaik, potensi yang terbaik yang mereka punya gitu kan, melakukan hal yang terbaik untuk usaha kita. Karena kita kembali lagi, usaha kita itu naungan keluarga mereka juga dari kita. Dari situlah terciptanya produk-produk yang terbaik. Dari situlah terciptanya keharmonisasian dalam bekerja. Kemudian juga ya dari situ akhirnya hal-hal kecil bisa terselesaikan dengan karyawan kita sendiri tanpa harus kita turun tangan, karena mereka merasa ya ini usaha saya juga gitu. Usaha bersama gitu. Hidup matinya usaha ini yang menyangkut keluarga mereka juga gitu. Oke. Jadi selama tadi 13 tahun ya, 13 usaha yang berjalan, kira-kira pengalaman yang paling berbekas di Bapak itu apa? Pengalaman yang berbekas selama 13 tahun ya, awalnya kan kita emang merintis ya. Merintis itu ya karena kita bukan pewaris ya. Merintis itu yang pertama perjuangannya harus tanpa henti ya. Memang yang namanya lelah, capek itu harus ya. Yang pertama awal-awal kita kan nyari kandang, nyari supplier kambing ya. Yang kedua nyari bumbu ya. Di awal-awal kita hanya bergantung di satu supplier. Tapi memang kan supplier yang namanya supplier dulu mah usahanya kecil gitu ya, masih bisa ditempo bayarnya gitu kan. Terus harganya masih di bawah harga pasar gitu. Tapi ketika usaha kita sudah besar, mereka sudah banyak banyak hal-hal yang lain ya, kayak menaikkan harga tiba-tiba, misalnya bahan baku menjadi langka atau nggak ada kosong gitu kan. Makanya dari situ saya berbenah lagi cari kompetitor supplier. Nah jadi sekarang ini saya punya lebih dari 2 supplier ya, 2 atau 4 sampai dengan 4 supplier. Jadi kalau supplier A ini kosong, saya masih bisa ke B, saya masih bisa ke C. Dan dari supplier itu saya selalu bilang dan selalu punya kedekatan dengan mereka. Bedakan saya dengan pembeli musiman ya, karena saya pembeli yang itu yang pertama rutin, yang kedua dalam jumlah yang tidak kecil, banyak. Jadi pembeli potensi, dan saya menempatkan diri sebagai tadi pembeli yang potensial, pembeli yang bisa amanah. Misalkan saya minta toko deh, karena kan saya biasanya ambil bahan-bahan baku itu H-2, H-3 ya, karena biar lebih fresh. Tapi kan kita menjual itu atau mendapatkan uang itu di hari H sampai dengan H+2 ya, kan ada cash harus saya transferkan dan lain sebagainya dulu gitu kan, saya rekap dulu dan lain sebagainya untuk bayar-bayarkan ke hal-hal yang lain ya. Nah baru di situ, dan saya selalu menjaga itu ya, menjaga kepercayaan supplier. Jadi bahan-bahan baku selalu jadi prioritas buat mereka terhadap usaha kita ya. Di situ bahkan sampai sekarang juga yang namanya supplier kerupuk dan supplier lain itu nggak pernah ditagih ya. Jadi kadang saya sendiri kalau mau pesan lagi berbayar gitu. Supplier beras, kerupuk ya memang sudah ada kedekatan dengan kita ya, bahkan ya kita juga sering ngobrol, sering apa gitu, sering ada acara saya undang gitu, acara mereka saya diundang gitu. Jadi di situ ya menganggap seperti keluarga, bukan berarti saya butuh dia, saya manggil dia, saya nggak gitu gitu. Di situ. Jadi Bapak di sini itu merangkul semuanya betul, terutama pedagang-pedagang atau supplier-supplier yang ada di pasar-pasar induk ya. Karena ya bahkan kadang kalau saya nggak punya waktu uang ya, kadang saya cuma telepon, Kang ada pisang gitu kan, Ci minta dikirim beras gitu, atau hal-hal yang lain ya, kayak dus gitu kan, misalkan saya pesan dus ini apa gitu. Nah mereka udah tinggal berapa yang langsung kirim. Jadi nggak perlu saya datang lagi kalau sekarang ya. Kalau dulu ya memang harus meyakinkan dulu nih, saya ngopi bareng, saya ngobrol bareng gitu, bahkan sama tukang kambing pun ya udah gitu, ngopi bareng gitu kan. Di situ ya untuk meyakinkan itu ya memang saya juga tidak putus silaturahmi dengan mereka ya. Kadang yang belanja itu saya turun sendiri ya,
turun sendiri ya, ya mungkin hal-hal yang ini ya saya datang ke pasar becek-becek, kadang kalau mau persiapan acara pagi ya saya malam-malam nyari bahan bakunya, malam-malam kayak nyari pisang di rumah gitu kan memang harus fresh ya. Dan kalau saya belanja juga, apalagi sekarang itu banyak kebutuhan MPG ya, jadi saya butuh itu MPG sebetulnya di pasar. Tapi saya masih tetap jadi prioritas ya, jadi prioritas di situ, alhamdulillahnya. Oke Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya wawancara. Terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bapak. Udah ke Bapak Jessica ya. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Dari hasil kita ngobrol tadi mungkin ada kurang lebih kekurangan atau kelebihannya, diambil yang bermanfaatnya aja, tadi bercanda-bercanda itu selingan aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama.